Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa 12 November 2024, gereja memperingati Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada para murid, Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah ia sebaliknya akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, "Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah lagu yang populer atau yang viral dengan judul Hati Sebagai Hamba. Dalam salah satu, dalam bagian referen dari lagu Hati Sebagai Hamba, bunyi syairnya demikian. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran selama-lamanya. Saudara-saudari, lagu ini sangat dalam maknanya dan sangat-sangat relevan dengan kutipan Injil hari ini. Terutama kalau kita melihat posisi kita di hadapan Allah. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita semua hanyalah seorang hamba yang siap untuk taat dan setia kepada Bapa, yang selalu membawa hati yang siap menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan hati sebagai hamba, kita dituntun untuk mengarahkan seluruh hidup kita, seluruh kehendak kita, dalam rencana Allah yang tentunya akan membawa kita kepada hidup yang kekal, kepada keselamatan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, hati sebagai hamba. Inilah tema sentral bacaan pertama dan Injil. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus menasihati supaya sebagai seorang pribadi yang matang, secara pribadi dan secara rohani harus menampakkan semuanya dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Dan dalam penutup nasihatnya secara khusus yang ditujukan kepada para hamba, Paulus mengatakan ini, hamba-hamba hendaknya taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan pada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa inspirasinya untuk kita hari ini? Yesus menasihati kita semua agar kita mempunyai hati sebagai hamba. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus di bagian akhir Injil hari ini. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Untuk sampai pada penghayatan seperti ini, saudara-saudari, tentu kita membutuhkan
sebuah sikap iman, yaitu kerendahan hati. Maka Yesus pun pernah bersabda dalam bagian Injil yang lain, "Mari kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah daripadaku, karena aku murah hati." Mempunyai hati sebagai hamba adalah wujud konkret dari kerendahan hati. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam penghayatan dengan hati sebagai hamba ini, dalam segala karya, dalam segala aktivitas, apalagi pelayanan-pelayanan kita, apabila kita sungguh menghayati makna dari kata-kata Yesus dalam Injil hari ini, maka seharusnya saudara-saudari, kita tidak akan menemukan ada orang yang tersinggung di dalam pelayanan. Kita tidak akan menemukan ada orang yang kemudian mundur teratur hanya karena merasa tidak sejalan, atau hanya karena merasa mungkin lupa mendapatkan ucapan terima kasih. Hanya karena kemudian merasa tersinggung karena teman-teman yang lain sepertinya menonton saja. Hanya karena orang lain tidak mau mengerti dia pada saat melakukan sebuah karya pelayanan. Apabila kita mempunyai hati sebagai hamba, saudara-saudari, segala sesuatu akan berjalan sebagaimana dikehendaki Tuhan. Untuk itu memang dibutuhkan sekali lagi kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak ada sikap hati seperti hamba. Semoga kita melakukan segala sesuatu, saudara-saudari, tidak sekedar mencari pengakuan, tidak hanya untuk mengejar popularitas dan pujian, tidak hanya mengejar ucapan apresiasi atau terima kasih, tidak mengejar reward, tapi lebih-lebih kita sampai pada suatu penghayatan, kami ini hanyalah hamba-hamba yang harus melakukan apa yang kami harus lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami, mengingatkan kami hari ini untuk memiliki hati sebagai hamba. Di hadapan-Mu kami hanyalah hamba-hamba yang hanya melakukan apa yang Kau kehendaki. Bukan untuk mencari ucapan terima kasih, apresiasi, pujian, tetapi hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Anugerahkan kami Tuhan sikap rendah hati, agar dalam segala karya pelayanan kami, dalam bidang apapun, kami senantiasa meletakkan dalam diri kami sikap dengan hati seperti seorang hamba yang melakukan hanya apa yang harus kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.